Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan Persib Bandung ya kembali mendapatkan 3 poin. Dan ini mereka dapatkan dalam sebuah pertandingan krusial menjamu pimpinan klasemen Borneo FC. Dan bagi Borneo FC, ketika mereka kalah kemarin itu di Gelora Bandung Lautan Api ya dengan 3-1 dari Persib Bandung, ini menjadi kekalahan kedua secara back to back setelah sebelumnya mereka dipermalukan kalah di kandang dari Bali United dengan 0-1. Ketika mereka datang menjambangi markas Persib, mereka tentunya ingin bangkit, ingin mendapatkan hasil yang positif. Tetapi apa boleh buat ya. Gol pertama yang dibuat oleh Vinicius seakan menghidupkan asa mereka untuk bisa meraih hasil positif yang saya maksud tadi. Tetapi itu tidak cukup karena dukungan kuat dari para boboto yang membuat semangat juang dari Mark Klok dan kawan-kawan itu begitu tinggi dalam pertandingan big match ini. Dan akhirnya mereka mampu membuat 3 gol luar biasa. Ya tentunya disambut dengan gegap gempita di GBLA yang terus bisa memberikan dukungan, dan mereka tidak pernah kalah kalau bermain di tempat mereka. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, Persib itu kalah 2 kali itu di luar kandang, Persijap dan Persita, dan kemudian imbang dan PSM. Kalau bicara di kandang mereka tim yang oke, dan itu sudah terbukti kemarin. Ya, walaupun Vinicius bisa membuka gol pertama dan akhirnya 3 gol lahir. Ramon Tangke, gol sundulan kepala yang mematikan yang gagal diselamatkan oleh Nadeo. Ini bagus, umpan yang baik terukur ya dari seorang Beckham Putra yang bermain didorong lebih ke sayap kiri. Dan ada beberapa kali saya pikir umpan-umpan Beckham ini tepat ya. Bahkan Ramon Tangke sebelum membuat gol ini juga ada tandukan dia yang masih bisa diselamatkan oleh Nadeo. Tapi setelah gol balasan ini saya pikir semuanya akan menjadi baik bagi Persib, karena pasti mereka akan berusaha untuk mencetak gol demi gol agar bisa mendapatkan 3 poin. Karena memang hanya dengan 3 poin untuk bisa juga memepet ya Persija, dan ada Borneo di atas mereka. Ya dengan sekarang 28 poin, saya pikir ini semakin seru. Persib masih menyimpan juga 1 laga. Ya artinya mereka setelah ini mereka akan kemudian mempersiapkan di Liga Super menghadapi Malut United. Sebelumnya di tanggal 10 ada pertandingan yang maha penting juga. Ya, menghadapi Bangkok United di AFC Champions League 2. Dan Persib hanya butuh imbang untuk bisa menjadi juara grup dan lolos ke fase gugur untuk menantang wakil dari Vietnam, An Chuang ya. Dan saya tertarik untuk bisa melihat partai kemarin itu ya. Bagaimana Persib itu dari tertinggal, ini faktor mental kalau bisa dilihat. Mental yang tidak pernah luntur. Begitu mereka kaget dengan gol dari Vinicius yang berduel dengan Barba, dan Barba tidak mampu untuk bisa mengatasi bagaimana pergerakan Vinicius untuk kemudian menggetarkan gawang Maulana. Dan setelah Ramon Tangke bisa menjawab ya bagaimana keinginan dari Boboto untuk bisa cepat merespon dengan gol balasan ketika 1-1, kemudian Barba tampil, dan Barba ya yang saya bilang tadi kalah duel dengan Vinicius di gol pertama itu mampu membayarnya dengan kembali mencetak gol. Dan ini kalau mengingat Barba ya sebelumnya melawan Madura United juga bagaimana tandukan dia untuk bisa mencetak gol kan, itu luar biasa. Dengan gol kedua dia, sekarang dia mencetak gol kedua dari Persib juga. Dan inilah yang membuat Persib itu tambah ngotot dan tambah yakin untuk bisa mendapatkan 3 poin ketika Barba yang sebenarnya dalam sebuah scrimmage ya ada di depan gawang dari sebuah juga sepak pojok ya set piece, dan Barba dalam duel sempat terjatuh, bahkan kemudian dia bangkit ketika ada bola pantulan lagi datang ke kakinya, dan dia melepaskan tembakan itu dengan kaki kiri menghujam keras ya di gawang Borneo. Dan ini gol yang disambut dengan luar biasa tentunya. Sebelum Sadil Ramdhani sebagai super sub yang masuk di babak kedua itu melengkapi, menutup kemenangan dari Persib Bandung dengan
3-1. Ada kerjasama yang baik dengan William. Dia masuk di kotak penalti dan dengan ketenangan Sadil untuk bisa mencetak gol. Ya. Menarik selain gol dari back to back yang dibuat oleh Federico Barba ini, Boyan Hodak sebagai pelatih kembali memainkan Nasil Alvaro, kembali memainkan Alfreana Dewanga, datang sebagai support sub, main di babak kedua kan. Dan ini saya pikir sudah bagus bagi Boyan Hodak terus bisa membiasakan, karena sebelumnya melawan Madura dua pemain ini juga main, apalagi Alfreana Dewanga yang bermain full melawan Madura, dan kemarin juga dia ditampilkan. Yang opsi ini banyak bagi Boyan Hodak. Kalau melihat dari starting 11 juga kan, tanpa juga Teja di bawah Mister, Maulana juga mampu menjalankan tugas dengan baik. Di belakang ada Frank Putros kembali bermain, dari sisi kanan ada Eliano. Ya, mereka memang tidak ada Kakang dan Robi, dua pemain muda mereka yang memperkuat tim SEA Games. Dan di tengah itu saya bilang Barba bermain dengan Matikardi, ya, karena Julio Cesar masuk mungkin babak kedua. Nah di tengah tambah kuat ya, ada Luciano Goicoechea, ada Kapten Mark Klok, ada Tom Haye yang ada di sana. Kemudian Beckham agak bergeser bermain lebih ke flank. Nah di depan ada Ramon Tanque, ya ada di sana dengan William Barros. Tidak ada Andrew Jung memang, tetapi tetap bisa melihat kan, ketika tidak ada pemain striker pun yang bagus, Persib tetap kuat, ya, tetap solid di starting 11. Karena itu opsi-opsi itu banyak dilakukan oleh Boyan, ya, untuk merotasi pemain. Dia tahu kapan harus memainkan pemain yang satu dan dengan pemain yang lain, kemudian siapa yang datang sebagai super sub. Itu dikalkulasi dengan baik oleh Boyan Hodak. Karena ini pertandingan yang penting. Kalau sampai hilang angka, berat bagi Persib, ya, akan menguntungkan bagi Borneo, ya. Tapi ketika mereka bisa menang, ini yang ditunggu, modal bagus untuk dibawa ke melawan Bangkok United di tempat yang sama, ya, di GBLA. Dan saya rasa kalau cuma cari 1 poin, hasil draw bisa lah bagi Persib. Dan Persib mungkin bisa menang, karena bermain di Bangkok kan mereka menang dengan clean sheet 2-0. Apalagi Bangkok United tidak ada lagi motivasi untuk bisa main ngotot, untuk bisa menang. Mereka harus bisa menjaga kebugaran pemain, jangan sampai ada mengalami cedera, apalagi karena kartu merah. Mereka sudah lolos, ya, karena mereka bisa 2 kali mengalahkan Lion City Sailors. Nah, Persib yang harus bisa mengamankan ini, karena kalau kalah bahaya. Kalau Sailors bisa menang melawan Selangor, membuat Persib akan tersisi. Tapi saya yakin dengan kemenangan ini saya bilang tadi kan, menjadi penyemangat bagi Maung Bandung untuk bisa mengalahkan Bangkok United di pertandingan tanggal 10. Setelah itu baru Malut United. Ini sepanjang bulan Desember adalah bulan-bulan yang saya kira 5 pertandingan yang sangat melelahkan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Ya. Kemudian mereka sudah nantinya ditunggu oleh Bayangkara. Kemudian lagi nanti di akhir bulan, ya, ini itu ditutup dengan pertandingan lawan PSM. Seandainya semua dihajar, termasuk Malut, Bayangkara, dan juga dengan PSM, ada 9 poin di sana. Dan ini bagus tentunya buat Persib untuk bisa bertarung dengan Borneo dan Persija dalam merebut gelar juara di Liga Super. Karena kita tahu Persib sebagai juara bertahan, dan Borneo sedang berusaha untuk bisa menjadi juara. Untuk pertama kali mereka ingin masuk, mendobrak dominasi Persib yang back to back dalam 2 musim terakhir menjadi juara, ya, sebelumnya di Liga 1. Persija juga sedang berusaha sekarang untuk bisa menerobos menjadi juara di Super League ini. Jadi memang 3 klub ini yang memang pantas untuk bisa bersaing menjadi juara, ya, tanpa mengecilkan tentunya dengan klub-klub lain. Tetapi kalau bisa melihat dengan tren mereka, ya, ada Borneo, Persija, dan Persib yang saya pikir berpeluang. Apalagi Persib terus bisa membenahi timnya untuk mendatangkan beberapa pemain kuat untuk di putaran kedua ini, luar biasa dalam persiapan, bukan saja ya di Liga Super, tapi mengantisipasi juga untuk lolos ke fase gugur di AFC Champions League 2. Karena saya sudah bilang tadi kan, setelah kalau memang bisa mengatasi Bangkok, mereka akan menghadapi An Choang dari Vietnam di fase gugur, ya, di 16 besar di grup sebelah kiri, ya, sebelum mereka akan menunggu pemenang antara mungkin Pohang sama Gamba Osaka, ya, untuk pertandingan selanjutnya. Makanya harus ada pemain-pemain yang bagus di semua lini. Itu yang disiapkan oleh manajemen Persib untuk menghadapi pertandingan yang lebih penting tentunya di AFC Champions League tuh. Oke, selamat
Ya, sebentar akan ada pertandingan juga, PSM dan Persibaya pertandingan tunda, dan tentunya kita akan melihat ya, persaingan antara klub-klub yang saya bilang tadi, di antara Borneo, Persib, Persija untuk bisa meraih gelar juara. Dengan ada kuda hitam PSIM Malut juga harus dilihat sebagai pengganggu pastinya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.